Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya Anggaput. Kisah yang akan saya bawakan kali ini berjudul Pernikahan Gaib Buaya Putih. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like pada video ini. Jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebuah pesta pernikahan akan digelar. Undangan sudah banyak tersebar, namun siapa yang akan menikah? Ini adalah kisah nyata sepasang suami istri yang memiliki anak seekor buaya. Kejadian ini terjadi pada tahun 2008. Waktu itu, saya masih berumur 8 tahun dan ayah serta ibu saya mengajak saya pergi ke desa S untuk menghadiri sebuah acara pernikahan. Ketika saya melihat isi undangan tersebut, tertulis nama Nur Hasanah binti Muhammad Aini dengan Haji Basit bin Muhammad. Bahkan tidak pernah terpikir sekalipun di benak saya waktu itu bahwa Nur berwujud buaya dan Basit berwujud ular. Sebuah pernikahan yang menerjang logika sehat. Namun, yang namanya pernikahan pastilah ada pesta, begitu juga dengan pernikahan ini. Pagi itu, ayah dan ibu mengenakan pakaian layaknya pergi kondangan. Karena saya masih anak-anak, tentu saja saya ingin ikut. Tapi ayah saya melarang karena tempatnya sangat jauh. Dulu, perjalanan dari kota Kuala Tungkal menuju desa tersebut hampir memakan waktu 34 jam karena jalannya memutar, tidak seperti sekarang yang hanya membutuhkan kurang dari 2 jam saja. Karena saya terus bersikeras ingin ikut, akhirnya ayah pun menyerah dan mengizinkan saya ikut. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, kami akhirnya sampai. Pesta terlihat seperti pesta pada umumnya, menggunakan tenda, namun tanpa pelaminan. Saya semakin penasaran. "Bu, katanya pergi ke acara nikahan, kok pengantinnya enggak ada?" Tanya saya kepada ibu waktu itu. Namun ibu tidak menjawab. Ia terlihat seperti mencari-cari sesuatu. Ketika banyak orang bersalaman dengan sepasang suami istri, ibu pun mendekat dan menyalami mereka lalu bertanya, "Nur Hasananya di mana? Kak, boleh saya melihat?" Ucap ibu saya kepada mereka. "Oh iya, mari Bu." "Silakan, pengantinnya sedang berada di kamar," jawab seorang wanita kepada ibu saya. Kemudian ibu saya masuk dan menggandeng tangan saya. Berbeda dengan ayah, ayah justru duduk di luar karena banyak temannya yang juga datang dari kota yang sama untuk menghadiri acara ini. Setelah masuk ke dalam, ternyata ruangan itu sudah penuh dengan orang-orang. Kamarnya dihias seperti kamar pengantin pada umumnya, bahkan lebih mewah, seperti singgasana kerajaan. Ada 7 tingkat tangga yang harus dinaiki untuk mencapai kamar itu. Hiasannya serba kuning, mulai dari sarung bantal hingga tirainya. Di bawah terdapat penghalang seperti kandang kayu. Orang yang ingin melihat tidak boleh melewati batas itu. Di singgasana tersebut terlihat jelas seekor buaya putih dengan moncong panjang sedang berbaring. Ia hanya diam, meskipun banyak orang berkerumun di hadapannya. Ibu saya pun mendekat kepada ibu pemilik rumah itu. "Bagaimana bisa, Bu, ibu memiliki anak seekor buaya begini?" Pertanyaan itu langsung membuat pemilik rumah terdiam. Matanya menerawang seolah mencoba mengingat kejadian di masa lalu. Semua seolah sudah tersusun rapi di kepalanya, tinggal diutarakan. Para tamu yang berada di dalam rumah pun ikut terdiam dan duduk, seolah ingin tahu bagaimana asal-muasal buaya itu bisa menjadi anaknya. Dan kisahnya dimulai di sini, di sebuah rumah yang letaknya tidak jauh dari perkebunan karet, tepatnya di kota B, Sumatera Selatan. Hiduplah sebuah keluarga yang memiliki 3 orang anak. Sang ayah bernama Shine, atau biasa dipanggil Aini, dan istrinya bernama Asma. Mereka memiliki 3 orang anak, yaitu Dani, Adi, dan Fendi. Mereka hidup seperti keluarga pada umumnya. Sang ayah bekerja sebagai penyadap getah karet, sementara sang ibu mengurus rumah tangga. Pagi itu, Shine duduk di kursi depan rumah yang terbuat dari bambu, sambil menyantap pisang goreng dan menyeruput kopi di atas meja. Setelah memakan beberapa potong pisang goreng, ia pun memutuskan untuk pergi menyadap getah karet seperti biasa. "Bapak pergi kerja dulu ya, Bu," ucap Shine dengan suara agak keras karena istrinya Asma sedang mencuci pakaian di dalam rumah. "Iya Pak, hati-hati," jawab Asma dari dalam rumah. Kemudian Shine pun pergi bekerja seperti biasanya. Mereka menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Shine bekerja lalu pulang pada sore hari bercengkerama dengan anak-anaknya setelah seharian bekerja. Keluarga sederhana namun bahagia. Sampai akhirnya Asma mengandung lagi. Ia hamil anak keempat setelah Fendi. Di usia kandungannya yang menginjak 4 bulan, Asma mengalami ngidam seperti ibu hamil pada umumnya. Sampai suatu malam, tepatnya malam Senin, pak!
Ada apa, Bu? Si Dedek mau apa? Ucap Saini sambil mengelus perut Asma. Ayam bakar, Pak. Ah, malah begini. Di mana mau carinya, Bu? Kemudian Asma sedikit mengerutkan dahinya. Potong saja ayam yang di kandang satu, Pak. Bapak bakarin di belakang, nanti biar Ibu buatin bumbunya. Iya, iya deh kalau gitu, ucap Saini sambil berdiri dan mengambil pisau tajamnya. Setelah itu ayam sudah disembelih. Saini pun merebus air sebentar lalu mencelupkan ayam tadi dan segera mencabuti bulunya. Setelah itu dia menggali lubang kecil yang di atasnya diletakkan kayu melintang seperti panggangan. Mana bumbu bakarnya, Bu? Teriak Saini dari luar rumah. Tidak lama Dani pun menghampiri Saini sambil membawa mangkuk yang berisi bumbu bakar yang dibuat Asma tadi. Ini Pak, bumbunya, ucap Dani sambil memberikan mangkuk itu kepada ayahnya. Loh, kok kamu belum tidur, Nak? Ucap Saini sambil mengambil mangkuk itu. Tadi udah tidur sih, Pak, sama adik-adik, tapi kebelet mau pipis. Lihat ibu ngulek bumbu dan ditanyain katanya buat bakar ayam. Udah selesai pipis, ibu malah manggil, katanya kasih ke bapak. Ya udah, kalau gitu naik ke rumah lagi, lanjut tidurnya. Nanti aja, Pak. Dani mau bantu bapak, jawab Dani sambil mengambil ranting-ranting pohon yang bertaburan di tanah. Besok kamu mau sekolah, nanti kesiangan, Nak. Enggak kok, Pak, cuma sebentar. Kemudian ranting tadi terkumpul banyak dan Saini mulai menghidupkan api untuk memanggang ayam yang sedari tadi sudah disiapkannya. Tidak lama ayam yang tadi pun sudah selesai dipanggang. Saini lalu naik ke rumah sambil menggandeng Dani, anaknya. Dilihatnya Dani seperti menahan kantuk. Ini Bu, ayam bakarnya, ucap Saini sambil memberikannya kepada Asma. Makasih ya Pak. Asma melihat Dani yang lesu seperti seseorang yang tengah mengantuk, lalu langsung menyuruhnya ke kamar untuk segera tidur. Enggak cicipin ayam bakarnya dulu dan kasihan tadi udah nemenin bapak bakarnya. Besok pagi aja, nanti ibu tinggalin ayamnya biar dia tidur Pak. Besok dia mau sekolah. Dani yang mengantuk pun juga tidak ada selera makan, ia langsung merebahkan badannya di kasur yang di sebelahnya sudah ada adik-adiknya. Lalu, Asma yang dari tadi makan ayam panggang tersebut tanpa disadari menghabiskannya tanpa nyisakan sedikit pun. Ya ampun ibu, katanya mau tinggalin buat Dani besok pagi, ucap Saini sambil menggelengkan kepalanya. Ya nggak tahu Pak, ibu aja nggak sadar bisa menghabiskan ayam itu sendirian. Ya udah Bu, besok beli aja di pasar kalau Dani nyariin ayam bakarnya. Sekarang ibu tidur lagi. Iya Pak, ucap Asma sambil melangkah ke kamar yang diikuti Saini. Di malam mereka tertidur, Saini bermimpi bertemu seseorang yang wajahnya sangat ia kenali. Ternyata seseorang tersebut ialah Nampar, kakek dari Saini. Beliau sudah meninggal sejak lama dan berasal dari Kalimantan. Joe, kakek boleh pinjam kamu nggak? Maksud dipinjam ialah ingin dia jajak kakeknya tersebut. Namun pada saat itu Saini menolaknya. Saya nggak mau, kek. Asma tengah mengandung, kasihan Asma dan anak saya. Kemudian sang kakek terus saja memaksa Saini, hingga paginya Saini pun terbangun. Ia tidak menceritakan tentang mimpinya tersebut kepada Asma, karena menurutnya mungkin itu hanyalah bunga tidur saat dia merindukan kakeknya. Hari pun berganti hari, namun mimpi Saini masih saja sama seperti sebelumnya. Pada akhirnya kakek Saini tersebut tidak lagi ingin meminjam Saini. Di dalam mimpi, kakek Saini kemudian mengubah permintaannya. Jika kau tidak ingin ikut aku, kalau begitu aku meminjam putrimu saja. Nanti aku akan kembalikan. Namun, di dalam mimpi itu, Saini hanya mengangguk karena dia sadar bahwa dirinya tidak mempunyai seorang anak perempuan, tanpa menyadari bahwa anak yang dikandung Asma bisa saja seorang perempuan. Setelah mimpi itu, Saini masih saja tidak menceritakan kepada Asma, hingga suatu ketika saat usia kandungan Asma sudah menginjak 9 bulan, tanda-tanda Asma ingin melahirkan belum juga muncul. Sampai suatu malam, kali ini Asma yang bermimpi. Di dalam mimpi, Asma seperti berjalan di pinggiran sungai, lalu ia bertemu dengan seseorang. Orang itu mengatakan, kamu akan melahirkan anak kembar, namun kamu harus mengikhlaskan salah satunya. Sontak Asma kaget dan tiba-tiba seseorang yang berkata tadi menghilang. Asma tidak sempat melihat wajahnya karena posisinya yang membelakangi Asma. Seketika Asma pun terbangun dan langsung menangis. Loh, kenapa Bu? Kenapa menangis? Ucap Saini mencoba menenangkan istrinya itu. Ini loh Pak, Ibu mimpi katanya kita harus mengikhlaskan salah satu anak kita, ucap Asma sambil sesenggukan menangis. Saini pun mencoba berpikir dan mulai mengingat mimpinya 5 bulan yang lalu. Katanya anak yang dikandungan ini akan kembar Pak. Jangan langsung percaya Bu, percayakan semua sama yang di atas. Besok kita akan ke rumah Nyi Ilatri untuk cek kandungan.
Asma hanya mengangguk dan mulai mengusap air matanya. Sudah ya, jangan dipikirkan lagi. Ibu lanjut tidur, tambah Shini. Kemudian Asma pun kembali tidur. Pagi harinya, Shiny tidak berangkat bekerja untuk menyadap karet. Dia tetap di rumah karena takut sewaktu-waktu istrinya akan melahirkan. Mereka pun pergi ke rumah Nilastri untuk memeriksa kandungan Asma yang sudah cukup besar. Bahkan seharusnya sudah waktunya melahirkan. Dulu untuk memeriksa kandungan itu cukup sulit jika harus ke puskesmas karena keterbatasan alat. Jadi mereka pergi ke tempat Nilastri, salah satu dukun beranak di daerah itu. Setelah Nilastri memeriksa Asma, akhirnya selesai. Ya, memang benar anak ibu kembar, ucap Nilastri. Alhamdulillah, gimana kondisinya nih? Tanya Saini kepada Nilastri. Sehat-sehat saja kok. Nginap saja malam ini, siapa tahu nanti pas mau lahiran saya tidak perlu datang jauh-jauh. Begitu juga dengan ibu, ujar Nilastri yang sudah terbiasa menangani ibu hamil 9 bulan. Saini pun mengiyakan usul Nilastri. Kalau begitu, saya pulang dulu, ngambil keperluan istri saya kalau sewaktu-waktu terdesak ingin melahirkan. Siang itu, Saini pulang ke rumah untuk mengambil perlengkapan Asma, seperti baju dan kain-kain lainnya. Ia juga mengajak anak-anaknya sekalian, dan rumah dibiarkan kosong untuk malam nanti. Mereka pun menginap di rumah Nilastri. Setelah seminggu berlalu, Asma belum juga melahirkan. Bahkan Nilastri merasa heran, apa karena anaknya kembar, makanya belum juga lahir meskipun sudah 9 bulan, gumamnya. Akhirnya mereka kembali ke rumah karena Asma masih belum menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan. Shini merasa kejadian ini masih ada kaitannya dengan mimpi yang mereka alami. Sampai akhirnya, usia kandungan Asma pun menginjak 11 bulan, tepatnya pada awal Juni tahun 91. 6 hari setelahnya, Asma bermimpi melahirkan seorang bayi perempuan dalam keadaan banjir. Saat terbangun, betapa terkejutnya Asma karena mengalami pendarahan. "Pak, Bapak, tolong Ibu!" teriaknya. Saini yang tidur di sebelah Asma langsung terbangun. Melihat Asma sudah mengeluarkan darah, ia segera keluar rumah menjemput Nilastri. Sesampainya di rumah Nilastri, Saini langsung mengetuk pintu. Nilastri, buka pintunya." Tak lama, Nilastri keluar dalam keadaan mengantuk. "Ada apa, Saini? Malam-malam begini gedor-gedor rumahku," tanyanya. "Istriku istriku melahirkan." Nilastri pun tercekat lalu segera masuk ke dalam mengenakan kerudung seadanya dan bergegas ke rumah Saini. Di kamar Asma hanya bisa terbaring, tidak bisa melakukan apa-apa. Setibanya di sana, Nilastri segera memeriksa Asma. "Tarik napas, Bu, lalu dorong." Beberapa kali Asma mencoba, tetapi tak ada satupun bayi yang keluar. Perutnya masih membesar. Akhirnya, Nilastri hanya membersihkan darah dari tubuh Asma dan memutuskan untuk tinggal di rumah itu karena sewaktu-waktu Asma bisa melahirkan. Peristiwa pendarahan itu selalu diingat oleh Shini. Ia mencatat tanggalnya karena yakin ada sesuatu yang berkaitan dengan mengapa sang istri bisa mengandung hingga 11 bulan. 3 hari setelahnya, yaitu tanggal 9 Juni tahun 1991, pada malam hari, Asma kembali merasakan sakit di perutnya. "Aduh, sakit Pak!" teriaknya dari dalam kamar. Saat itu, Shiny dan keluarga sedang duduk di ruang tamu. Mendengar jeritan Asma, Saini pun langsung menghampiri kamar. Nilastri ternyata sudah lebih dulu datang dan segera membantu Asma. "Pelan-pelan Bu, tarik napas lalu dorong." Asma mengikuti arahan itu hingga akhirnya bayinya lahir. Setelah itu, Nilastri menunggu apakah masih ada anak lagi yang akan lahir. Dilihatnya, Asma sudah merasakan sakit lagi dan perutnya pun sudah tidak membesar. Nilastri lalu membersihkan bayi itu kemudian kembali ke dalam kamar. "Anaknya laki-laki, Bu?" katanya. Asma mengucap syukur, begitu pula dengan Saini. "Tapi, katanya anak saya kembar nih, kenapa sakit perut saya sudah berhenti?" tanya Asma dengan sedikit khawatir. Ia teringat Nilastri pernah mengatakan bahwa dirinya akan memiliki anak kembar. Kini ia takut kalau mimpinya benar-benar menjadi kenyataan. Nilastri lalu memberikan bayi itu kepada Saini dan kembali mengecek kandungan Asma dengan cara mengurut perutnya sedikit. "Tidak ada anak lagi di dalam kandungan, Bu. Mungkin memang belum rezeki ibu untuk dititipkan anak kembar," ujarnya. Wajah Asma sedikit bersedih, tetapi ia menahannya. Baginya, meskipun hanya satu yang lahir, ia tetap bahagia. Shini pun mendekat kepada Asma. "Tidak apa, Bu. Yang penting anak kita lahir dalam keadaan selamat dan ibu juga selamat." Asma pun kembali tersenyum dan anak itu diberi nama Roni oleh Shini. Setelah kelahiran anaknya, Shini memutuskan untuk pindah ke desa Gi yang berdekatan dengan sungai. Bahkan, pekarangan rumahnya berseberangan langsung dengan sungai.
Karena tinggal di dekat sungai, Shini pun mengubah profesi. Dulu dia menyadap karet, kini dia menangkap ikan dengan cara menjaring, mengikuti kebiasaan warga yang tinggal di sekitar sungai. Sudah lama berlalu sejak kejadian saat Asma melahirkan, namun Asma seringkali bermimpi mendengar suara yang mengaku sebagai anaknya. Awalnya, Asma tidak bisa melihat sosok itu karena yang dia lihat hanya gelap. Ibu, ibu, aku ini anakmu. Begitu suara itu terngiang di telinganya. Namun, Asma hanya mendengarkan dan tidak menjawab satu patah kata pun. Pagi harinya, Asma tidak menceritakan hal itu kepada Shini. Dia hanya berpikir bahwa itu hanyalah mimpi biasa. Namun, siapa sangka mimpi itu berkaitan dengan kejadian yang pernah Asma alami dulu. Anehnya, Asma hanya mengalami mimpi itu setiap malam Senin dan malam Jumat. Karena sudah terlalu sering mengalami mimpi yang sama, pada malam Jumat setelah 1 bulan sejak kejadian itu, Asma akhirnya mencoba berbicara dengan suara tersebut dalam mimpinya. Ketika suara yang memanggilnya dengan sebutan ibu terdengar, Asma pun menjawabnya. "Siapa kau? Kenapa memanggilku ibu? Tunjukkan ragamu di hadapanku." "Aku anakmu, Bu. Kakak memberiku nama Nur Hasana. Ibu melahirkanku sewaktu mengalami pendarahan tempo lalu." Asma terkejut mendengar apa yang dikatakan sosok itu. "Kenapa? Kenapa kau tidak pulang, Nak?" "Ibu, jangan khawatirkan aku. Nanti ketika aku pulang, aku akan datang lagi mencari ibu." Dan seketika suara itu lenyap dalam waktu lama. "Nak, nak!" Asma berteriak memanggil, lalu terbangun. Asma pun menangis. "Ada apa, Bu? Mimpi aneh ya?" Tanya Shini kepada Asma yang terlihat terbangun dalam keadaan menangis. "Anak kita, Pak. Dia masih hidup." "Masih hidup? Maksud ibu siapa? Nur Hasana, Pak?" Shini semakin bingung karena dia tidak memiliki anak perempuan, apalagi yang bernama Nur Hasana. "Istighfar, Bu. Ingat, kita tidak punya anak yang bernama Nur Hasana." "Ada, Pak. Katanya yang menemaninya adalah kakek." Shini terkejut mendengarnya. Ternyata mimpi Asma dulu ketika bertemu kakeknya ada kaitannya dengan apa yang dialaminya sekarang. Terus katanya dia lahir sewaktu ibu pendarahan sebelum Roni dilahirkan. Shini pun mencoba menenangkan Asma. "Sudahlah, Bu. Serahkan semua kepada yang di atas. Jangan langsung percaya begitu saja." Cukup lama hening dan Shini terlihat melamun. "Ada apa, Pak? Apa ada yang Bapak pikirkan?" Asma melihat Shini yang tampak kebingungan dalam lamunannya. "Enggak ada apa-apa kok, Bu. Bapak cuma teringat waktu kakek datang ke mimpi Bapak." Mendengar itu, Asma pun memandang Shini, berharap Shini akan melanjutkan kisahnya. "Kakek Sin hampar pernah mengatakan kalau dia ingin meminjam Bapak untuk ikut bersamanya. Tapi Bapak menolak. Sampai akhirnya, kakek bilang mau meminjam putri kita. Bapak hanya mengangguk karena Bapak pikir kita tidak punya anak perempuan. Setelah itu, dia mengatakan kalau suatu saat nanti dia akan mengembalikannya." Mendengar itu, Asma hanya bisa pasrah dan berserah. Bagaimanapun, anak yang seharusnya dia lahirkan ke dunia itu justru tidak ada dalam keluarganya. 6 Juni tahun 91, Bapak masih mengingat tanggal itu. Saat ibu mengalami pendarahan, dan ternyata itu adalah tanggal kelahiran Nur Hasana, putri kita. Asma hanya mengangguk. Meskipun di hatinya dia merasa kecewa karena dia tidak memiliki anak perempuan, dan ketika hampir memilikinya, malah terjadi kejadian seperti ini. Waktu pun berlalu begitu cepat. Asma dan Shini menjalani hidup seperti biasa. Sejak mimpi itu, Asma sudah tidak lagi bermimpi bertemu dengan suara yang mengaku sebagai anaknya. Sudah hampir 9 tahun berlalu. Ketika tahun 2000, tepatnya pada awal bulan Januari, di malam Senin, Shini pun bermimpi. Dia bermimpi bertemu dengan kakeknya. Namun, dilihatnya waktu itu sang kakek sedang menggendong seekor anak buaya. "Shini, sesuai janjiku, aku akan mengembalikan anakmu. Tapi, aku kembalikan dalam wujud seperti ini." Sang kakek menyodorkan anak buaya yang digendongnya. "Apakah kau menerimanya?" Shini yang melihat itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata-kata. Kemudian dia menerima dan menggendong buaya tersebut. Buaya itu tampak tidak ganas ataupun liar. Justru ketika digendong Shini, ia menjadi diam. Ketika ingin bertanya perihal anaknya, tiba-tiba sang kakek menghilang meninggalkan kebingungan bagi Shini. Sampai akhirnya Shini pun terbangun. Dilihatnya jam sudah pukul 5 subuh. Ketika menoleh ke samping, Asma sudah tidak ada di sebelahnya. Ternyata Asma sedang mempersiapkan makanan di dapur untuk bekal. Saini pergi melaut menangkap ikan. Saini pun beranjak dari tempat tidurnya, mencuci muka dan mulai salat subuh meskipun sudah terlambat. Setelah itu, dia menuju dapur untuk mengambil perbekalan sekalian sarapan. Saini tidak mau menceritakan perihal mimpinya karena melihat Asma begitu ceria pagi ini.
Dia tidak ingin merusak senyum istrinya jika harus menceritakan tentang mimpinya itu. Setelah selesai sarapan, Saini pun berpamitan. "Bapak pergi dulu, Bu," ucapnya sambil menyodorkan tangan kanannya. Asma menyambutnya dan langsung mencium tangan suaminya. "Hati-hati ya, Pak." Saini pun melangkah keluar dan mulai menuju sungai yang berada di seberang pekarangan rumahnya. Hari itu, Asma yang biasanya mengerjakan hal-hal umum sebagai ibu rumah tangga merasa heran. Sejak pagi hingga siang, seseorang terlihat mondar-mandir melewati rumahnya. Orang itu tampak seperti sedang mencari sesuatu, tetapi tidak berani mendekat. Karena merasa takut, Asma menutup pintu dan hanya mengintai dari balik jendela. Dia tidak berani membukakan pintu sampai Saini pulang. Hingga pada siang hari, tepatnya pukul 2, Saini pun tiba di rumah. Hari ini, dia pulang lebih cepat dari biasanya karena hasil tangkapannya melimpah. Perahu yang digunakannya untuk menjaring ikan sudah penuh. Sebelum pulang, dia terlebih dahulu menjual sebagian ikan ke pasar dan membawa beberapa ekor untuk dikonsumsi sendiri. "Assalamualaikum, Bapak pulang," sapa Saini. "Waalaikumsalam," jawab Asma dari dalam rumah. Ia segera menuju pintu lalu membukanya. "Tumben, Bapak pulang cepat hari ini." "Alhamdulillah, Bu. Hari ini hasil tangkapan Bapak lumayan banyak. Ini uang hasil penjualannya." Asma mengambil uang itu dan menyimpannya. Saini lalu duduk di teras rumah. Sementara itu, Asma masuk untuk membuatkan kopi untuk suaminya. Ketika Saini duduk di depan rumah, orang yang tadi mondar-mandir kembali melewati rumahnya. Dia pun memperhatikan orang tersebut. Tidak lama orang itu bergegas pergi. "Ada apa dengan orang itu?" gumamnya. Tak lama Asma keluar membawa secangkir kopi. "Ini Pak, diminum dulu," ucapnya sambil meletakkan kopi di lantai, tepat di depan suaminya. "Terima kasih ya, Bu." "Oh iya, tadi itu siapa ya, Bu? Dia lewat di depan rumah kita, tapi ketika Bapak memandangnya, dia malah bergegas pergi." "Ibu juga tidak tahu, Pak. Justru orang itu sejak pagi mondar-mandir melewati rumah kita, seperti sedang mencari sesuatu tapi tidak berani mendekat. Semoga saja bukan berniat buruk terhadap kita, Bu." Tidak lama setelah mereka berbincang, orang yang tadi mondar-mandir tiba-tiba datang menghampiri rumah mereka. Namun kali ini tidak sendiri. Dia datang bersama seseorang yang dari pakaiannya terlihat seperti orang pintar. Di tangannya tampak sebuah cincin dengan batu akik. "Assalamualaikum," ucap orang tersebut sambil menyodorkan tangan untuk bersalaman dengan Saini. "Waalaikumsalam. Sebelumnya saya minta maaf jika anak murid saya ini membuat Bapak atau Ibu merasa terganggu," katanya sambil menepuk pundak orang yang bersamanya. "Sebenarnya saya yang menyuruhnya untuk melihat apakah Bapak ada di rumah atau tidak. Namun dia malu untuk bertanya secara langsung." "Oh, begitu. Lalu nama Bapak siapa dan ada tujuan apa ingin menemui saya?" tanya Saini. "Perkenalkan, nama saya Tatar dan ini murid saya, Udin. Sebenarnya kedatangan kami ke sini hanya ingin menyampaikan pesan." "Pesan?" Saini mengernyitkan dahi. "Pesan dari siapa? Dan maksud tujuannya apa?" Tatar duduk, lalu menyalakan rokoknya. Ia menghisapnya panjang sebelum mengembuskan asapnya perlahan. Sebelum dia sempat berbicara, tiba-tiba Asma keluar dari rumah dan langsung menatap Udin dengan tatapan sinis. "Dia orangnya, Pak. Orang yang sejak tadi mondar-mandir sambil mengawasi rumah kita," ucap Asma sambil menunjuk Udin. "Ibu jangan salah paham dulu," sahut Tatar. "Kami tidak berniat jahat. Maafkan anak murid saya, Bu. Biarkan saya menjelaskan sebentar." "Udin, minta maaf dulu kepada Ibu Asma," ujarnya sambil memberi isyarat kepada Udin. Udin pun berdiri dan meminta maaf kepada Asma serta Saini sekaligus. "Bu, tolong buatkan minum untuk tamu kita ini," pinta Saini. Asma masuk ke dalam, membuat 2 cangkir kopi, lalu membawanya keluar dan meletakkannya di hadapan mereka masing-masing. "Diminum dulu kopinya," kata Saini. "Iya, Pak. Terima kasih," jawab Tatar. Asma kemudian ikut duduk di sebelah Saini. Mereka mulai berbincang tentang asal-usul Tatar. Dari perbincangan itu, mereka mengetahui bahwa Tatar berasal dari Pulau Kalimantan dan merupakan salah satu pendiri padepokan silat di kota Je. Sebelum mendirikan padepokan, ia menempa ilmu di tanah kelahirannya. Selain itu, ia memiliki sebuah batu yang dipercaya sebagai penghubung dengan dunia gaib yang ia dapatkan ketika bertapa untuk menyempurnakan ilmunya. Setelah lama berbincang, Shane pun kembali menanyakan perihal pesan yang ingin disampaikan Tatar. "Oh ya, Pak. Kata Bapak tadi mau menyampaikan pesan. Pesan dari siapa ya?" Tatar menyesap kopi lalu terdiam sejenak. "Saya mendapatkan pesan dari seseorang dari alam gaib melalui batu ini. Saya tidak tahu namanya, tetapi saya begitu mengingat wajahnya," ucap Tatar sambil menunjukkan cincin yang digunakannya.
Batu itu ia dapatkan saat bertapa dan telah dibuat menjadi cincin olehnya. Bisa ambilkan saya kertas dan pensil, ucap Satar kepada Asma. Asma mengangguk, lalu masuk ke dalam. Tak lama, ia keluar membawa barang yang diminta oleh Satar. Satar pun mengambilnya dan memberikannya kepada Udin. Setelah itu, ia berdiri, membaca mantra, lalu menepuk bahu Udin. Spontan Udin langsung kesurupan dan mulai mencoret-coret kertas tadi. Tampak seperti acakan tetapi sangat jelas. Setelah gambar mulai selesai, Satar memegang kepala Udin dan langsung mengeluarkan sosok yang merasuki Udin tersebut. Kertas yang penuh coretan itu menggambarkan seseorang dengan tampilan yang cukup jelas. "Ini, apa Bapak mengenalinya?" ucap Satar sambil menunjukkan gambar itu kepada Shiny. Shiny pun terkejut karena gambar itu mirip sekali dengan kakeknya, Nampar. "Ini kakek saya, Pak." "Memang tadi malam beliau datang ke mimpi dan memberikan sesuatu," ucap Shiny kepada Satar. "Mungkin mimpi Bapak ada kaitannya dengan pesan yang disampaikan kepada saya ini. Beliau mengatakan bahwa saya harus mencari seseorang yang tinggal di seberang sungai ini," ucap Satar sambil menunjuk sungai yang berada di depan pekarangan rumahnya. Lalu, beliau mengatakan ingin mengembalikan sesuatu yang dulu pernah dipinjamnya. "Saya melihat beliau menggendong seekor buaya putih dengan moncong yang panjang," lanjut Satar kepada Shiny. Saat itu juga, Shiny teringat mimpinya, di mana sang kakek memberikannya seekor buaya. "Beliau pernah datang ke mimpi saya, Pak. Sebelumnya, beliau ingin membawa saya, tetapi saya menolaknya. Tidak lama kemudian, beliau berkata bahwa jika saya tidak mau ikut, maka dia akan meminjam anak perempuan saya. Karena saya sadar saya tidak memiliki anak perempuan, saya hanya mengiyakan perkataannya," ucap Shiny sambil menceritakan mimpinya yang terjadi 10 tahun silam. Hingga akhirnya Shiny menceritakan tentang kehamilan Asma yang aneh karena mengandung selama 11 bulan. Malam sebelum melahirkan anaknya, Roni, Asma mengalami pendarahan hebat. Satar kembali menyalakan rokoknya, menyesap kopinya, lalu berkata, "Sepertinya buaya putih itu adalah anak Bapak yang telah dipinjamnya." "Bagaimana bisa, Pak? Kenapa berwujud buaya?" ujar Shiny dengan sedikit terkejut. Asma yang mendengarkan perkataan Satar hanya bisa terdiam. Namun setelah itu ia pun mulai berbicara. "Jika memang itu anak kami, saya harap dia bisa datang ke pekarangan rumah ini. Saya akan tetap menerimanya," ucap Asma dengan suara mantap. Shiny yang mendengar hal itu tidak bisa membantah. Jika Asma menerima, maka ia pun harus menerima. Meskipun ia tahu hal itu akan menjadi bahan pembicaraan para tetangga. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa memiliki anak seekor buaya? "Baiklah, Bu. Nanti malam saya akan menyampaikan pesan ini. Semoga saja dia bisa datang," ucap Satar, lalu mematikan rokoknya di asbak. Setelah itu, Satar pun pamit untuk pulang karena hari sudah mulai petang. Sebelum pergi, Satar menyampaikan pesan kepada Shiny. "Besok, Bapak saya sarankan tidak usah melaut dulu. Bisa saja buaya itu datang. Jika benar dia adalah wujud anak Bapak, lebih baik tetap di rumah." "Baiklah, Pak. Terima kasih sudah menyampaikan pesan ini," ucap Shiny. Satar pun pamit dan mengucapkan salam. Tidak lama setelah Satar pergi, Shiny terdiam, melamun. Ia tersadar ketika Asma menepuk pundaknya. "Kenapa, Pak?" "Jangan dipikirkan. Kita terima saja jika itu anak kita," ucap Asma, berusaha meyakinkan suaminya. "Bapak hanya berpikir bagaimana tanggapan tetangga jika kita menjadikan buaya itu sebagai anak kita," ucap Shiny tampak sedikit murung. "Semoga ada hikmahnya, Pak. Kita terima saja takdir ini," ucap Asma sambil tersenyum. Shiny menatap Asma dan membalas senyumnya. Petang pun beranjak malam. Tidak ada hal aneh yang terjadi di malam itu, baik pada Shiny maupun Asma. Hingga pagi hari, mereka menjalankan rutinitas seperti biasa. Namun, kali ini Shiny tidak pergi melaut. Dia membantu pekerjaan Asma untuk meringankan beban perempuan itu sedikit. Sesekali, Shiny mengitari sungai, melihat-lihat apakah buaya yang dikatakan Satar kemarin akan datang. Hingga siang hari, dia tidak juga menemukan apa-apa. Akhirnya dia pun memutuskan pulang ke rumah untuk makan siang. Sesampainya di rumah, Shiny langsung menuju dapur. Di lantai beralaskan tikar anyaman sudah terhidang lauk dan nasi yang siap disantap. "Gimana, Pak? Ada nemu?" "Nggak ada, Bu. Bapak sudah telusuri sungai, tapi tidak menemukan buaya. Sungai itu memang tidak dihuni buaya. Selama Bapak mencari ikan juga tidak pernah ketemu," ucap Shiny yang mulai tidak percaya dengan pesan Satar semalam. "Ya, udah kalau gitu, Pak. Makan dulu." Asma pun mengambil piring dan memberikannya kepada Shiny serta anak-anaknya. Jadi cerita ini hanya fokus pada Shiny dan Asma. Maaf jika anak-anaknya jarang muncul.
Setelah makan, Shini pun beristirahat sementara Asma duduk di teras rumah. Pada pukul 3 sore, Asma melihat sesuatu mendekati pekarangan rumahnya. Dia berjalan pelan dengan langkah kecil. Asma tidak melihat dengan jelas, hanya rerumputan di pekarangan itu yang bergerak. Perlahan dia mulai mendekat. Dan di sana, seekor buaya putih dengan moncong panjang, jenis buaya muara, terlihat. "Pak, cepat ke sini. Dia datang!" teriak Asma sambil memperhatikan buaya itu. Sahin yang mendengar teriakan itu tercekat dari tidurnya dan langsung bergegas keluar. "Mana Bu? Itu Pak, Nur Hasana sudah datang," ucap Asma dengan perasaan haru meskipun tidak menangis. Melihat buaya itu, awalnya Shani takut untuk memegangnya. Namun setelah dicoba, ternyata buaya itu jinak dan tidak agresif. "Cepat gendong Pak, bawa ke rumah." "Tunggu dulu Bu, nanti kalau Bapak digigit gimana?" ujar Shini dengan sedikit rasa takut. Namun siapa sangka naluri seorang ibu begitu kuat. Asma yakin bahwa tidak akan terjadi apa-apa dan seorang anak tidak akan menyakiti ibunya. Tanpa menghiraukan rasa takut Shini, Asma segera menggendong buaya itu dan masuk ke dalam rumah. Shini mengikuti dari belakang merasa sedikit malu. "Kita letakkan di mana dulu Pak?" "Letakkan di baskom besar aja dulu Bu. Besok Bapak akan buatkan kamar khusus untuk Nur Hasana," ucap Saini. Kemudian buaya itu diletakkan di dalam baskom. Keesokan harinya, Saini pun membuatkan kamar khusus untuk putrinya, seekor buaya putih. Kamarnya hanya berupa ranjang yang agak rendah dengan bak mandi dari keramik untuk tempat buaya itu berendam. Setiap sisi kamar dibuatkan pagar sebagai penghalang. Sudah 1 minggu, Shini dan Asma memelihara buaya itu. Namun, mereka mengalami kesulitan saat memberi makan. Umumnya, buaya makan ayam mentah atau daging lainnya, tetapi tidak dengan Nur Hasana. Berkali-kali Asma meletakkan daging ayam mentah di dekat buaya itu, namun tetap tidak dimakan. "Gimana ini Pak? Dari pertama kita ketemu sampai sekarang Nur belum makan sedikit pun." "Ya, nggak tahu Bu. Coba Ibu ingat-ingat waktu mengandung kemarin suka makan apa?" Asma pun teringat bahwa dulu saat mengandung dia pernah ngidam ayam bakar pada malam Senin. Bahkan setiap malam Senin dan malam Jumat dia selalu menyuruh Saini membeli ayam bakar. "Oh iya Pak. Dulu Ibu pernah minta Bapak bakarkan ayam karena sudah larut malam untuk pergi ke pasar," ucap Asma mengingat kejadian itu. "Iya Bu, Ibu juga sering minta belikan ayam bakar kalau Bapak ke pasar. Kalau begitu coba kasih ayam bakar aja Pak. Siapa tahu Nur mau makan." "Iya Bu, Bapak ke pasar dulu." Tidak lama kemudian, Saini pulang dengan membawa ayam bakar. Dia meletakkannya di hadapan Nur Hasana, tetapi buaya itu tetap tidak memakannya. "Tunggu sampai besok aja Pak, malam ini kan malam Senin, siapa tahu dia makannya mengikuti Ibu waktu ngidam dulu," ucap Asma kepada Shini. Shini hanya mengangguk sambil memperhatikan Nur Hasana. Hingga malam tiba, benar saja. Ayam bakar yang dibeli Shini perlahan dilahap oleh Nur. Asma yang sedari tadi memperhatikan Nur tersenyum melihat anaknya akhirnya makan. Meskipun dalam wujud buaya, Asma tetap menyayangi anaknya sepenuh hati. Keesokan paginya, seperti biasa, Shiny kembali pergi melaut, sementara Asma mengerjakan pekerjaan rumah. Ketika cahaya matahari mulai terang, Asma berpikir bahwa Nur mungkin ingin berjemur, karena buaya identik dengan kebiasaan itu. "Kamu pasti mau berjemur kan? Ini Ibu bukain jendelanya biar sinar matahari masuk," ucap Asma yakin bahwa Nur mengerti ucapannya. Dia pun membuka jendela kamar Nur membiarkan sinar matahari masuk. Namun Nur justru menjauh, bergerak ke tempat yang lebih teduh. "Lah, kenapa? Nak, tidak mau berjemur?" Pertanyaan Asma hanya bisa dibalas oleh Nur dengan mengetuk-ketukkan moncongnya ke bak mandi yang biasa ia gunakan. "Ya sudah kalau begitu, Ibu tutup lagi jendelanya," ucap Asma memberikan perhatian kepada Nur. Hari ke hari, minggu ke minggu, kabar tentang Shini dan Asma yang memelihara buaya pun tersebar di desa. Ada sebagian orang yang menganggap itu tidak wajar, dan ada juga yang merasa hal itu berlebihan, hingga para warga yang penasaran mulai mendatangi rumah Asma dan Shini untuk menanyakan perihal tersebut. Shini maupun Asma menceritakan sesuai dengan mimpi mereka masing-masing. Ada yang percaya, namun ada pula yang menghina, bahkan mengejek mereka. Meski begitu, Asma yakin bahwa semua ini ada hikmahnya. Tahun demi tahun mereka lewati, Asma sering didatangi Nur Hasana dalam mimpi. Mimpinya hanyalah mimpi biasa, pengaduan seorang anak kepada ibunya. Dalam mimpinya, Asma seolah benar-benar memiliki seorang anak perempuan seperti pada umumnya, meskipun di dunia nyata raganya berbentuk buaya. Sejak para warga datang, berita itu sangat cepat beredar dari mulut ke mulut, hingga banyak orang dari luar desa yang penasaran dan ingin memastikan kebenarannya.
Awalnya, Shini dan Asma sedikit kaku dalam menjelaskan, tetapi karena terlalu sering mendapat pertanyaan yang sama, mereka pun mulai terbiasa. Lama waktu berlalu, hingga pada tahun 2007 hari Kamis saat waktu maghrib, seorang wanita kesurupan saat para warga sedang berada di rumah Asma seperti biasa ingin tahu tentang Nur Hasana. Wanita yang kesurupan itu bukanlah pendatang dari luar desa, melainkan orang kampung mereka sendiri. "Assalamualaikum Pak." "Bu," ujar wanita yang kerasukan itu, langsung menyalami tangan Zaini dan Asma. Ternyata yang merasukinya adalah Nur Hasana. "Waalaikumsalam," serentak ucap Zaini dan Asma pada waktu itu. Wanita yang kesurupan itu duduk dengan melipat kakinya, matanya terpejam. "Sekarang umur saya sudah 16 tahun, Pak Bu. Saya ingin menikah. Apakah Bapak dan Ibu merestuinya?" ucap Nur Hasana melalui perempuan yang kesurupan itu. "Menikah? Sama siapa, Nak?" "Dengan Haji Basit. Dia adalah teman saya sejak kecil. Wujudnya seekor ular. Pak, dia berasal dari Kalimantan sama seperti kakek." Mendengar itu, Shini dan Asma sedikit terkejut. Hal pertama yang terpikirkan oleh Shini adalah bagaimana ia akan menerjemahkan pernikahan itu di dunia nyata. Rasanya tidak mungkin orang-orang akan percaya apalagi datang. Yang ada nanti, ia malah dianggap gila. Tidak lama setelah itu, suara wanita yang dirasuki Nur Hasana berubah menjadi suara laki-laki yang terdengar berat. "Saya Basit bin Muhammad. Apa yang dikatakan putri Bapak memang benar. Saya akan menikahi anak Bapak. Berapa uang mahar untuk putri Bapak?" ucap Basit melalui wanita yang kesurupan tadi. Sejenak Zaini berpikir, "Kami minta 10 juta. "Gimana Bu? Cukup kan?" tanya Zaini kepada Asma. Asma pun hanya mengangguk. "Baiklah kalau begitu, Pak, Bu. Saya menyanggupinya. Namun tentu saja uang itu tidak bisa saya kirim secara langsung dengan cara menerbangkan uang itu. Takutnya nanti Bapak dikira pesugihan. Uang itu akan saya kirim melalui pendapatan Bapak setiap bulan," ucap Basit. Zaini hanya mengangguk, seolah paham maksud dari Basit. "Sebelum saya pergi, saya mau mengajukan syarat. Boleh, Pak?" Zaini merasa bingung lalu menanyakan dari syarat yang diajukan calon menantunya itu. "Apa syaratnya, Nak?" "Tolong persiapkan kamar pengantin kami layaknya kamar pengantin manusia. Lalu, dalam kamar pengantin harus dibuat singgasana kerajaan dengan 7 tingkat tangga dan buatlah hiasannya berwarna kuning," ucap Basit. Shini merasa janggal dengan syarat yang diajukan menantunya itu. Namun, karena takut terjadi sesuatu, ia pun menyanggupi permintaan tersebut. "Baiklah, Nak, saya akan atur sebaik mungkin seperti permintaanmu," ucap Shini. Setelah itu, Basit pamit dan wanita yang kesurupan tadi langsung tersadar. "Ambilkan air putih, Bu," perintah Zaini. Asma pun langsung menuju dapur, lalu kembali membawa segelas air putih dan menyerahkannya kepada wanita itu. "Diminum dulu, Bu." "Iya, terima kasih," ucap wanita itu sambil memulihkan kesadarannya. "Mohon maaf ya, Bu. Tadi raga Ibu dipinjam sebentar oleh anak saya. Apa tubuh Ibu ada yang sakit?" tanya Asma kepada wanita itu. Lalu, wanita itu termenung sebentar. "Nggak apa-apa kok, Bu. Cuma kepala saya sedikit pusing." Asma dan Sheni meminta maaf sekali lagi karena merasa tidak enak dengan wanita itu. Waktu pun berlalu, rencana pernikahan Nur Hasana, anaknya Shini yang berwujud buaya, pun tersebar hampir 1 provinsi. Tidak banyak yang menentang karena memang secara logika hal ini sangat tidak mungkin. Menjelang akad, yang mana tanggalnya sudah ditentukan bertepatan dengan awal tahun 2008, begitu banyak warga dari luar desa berkunjung ke rumahnya. Menjelang awal tahun, Shiny pun mulai mempersiapkan hal-hal tentang perencanaan pesta itu. Karena pesta tersebut sekalian dengan acara khatam anaknya, Roni, yang diyakini sebagai kembaran Nur Hasan. Hingga pada bulan Desember tahun 2007, Aini pun mulai menebarkan undangan yang sebenarnya tidak begitu banyak. Namun, undangan itu hampir diketahui 1 provinsi karena penyampaian dari mulut ke mulut. Warga yang menentang pernikahan itu melaporkannya kepada kepala desa agar Shiny membatalkan pesta yang akan digelarnya nanti. Puncaknya, ketika rombongan dekorasi tenda pelaminan mulai datang ke rumah Shiny dan memasang tenda, warga semakin resah. 2 hari sebelum itu, Shiny sempat dipanggil polisi terkait perencanaan pesta yang akan digelarnya karena dianggap meresahkan warga setempat. Untuk itu, Shiny pun dipanggil untuk menghadiri pertemuan Muspika, musyawarah pimpinan kecamatan, yang telah dihadiri beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama. Para tokoh agama beserta tokoh masyarakat setempat menolak adanya pesta pernikahan buaya itu. "Kami menolak rencana pernikahan Nur Hajana yang berwujud buaya serta Basit yang tanpa wujud itu yang hanya dikatakan berwujud ular.
Jangan sampai hal semacam ini menjadikan orang-orang awam menuju kesirikan. Memang tidak mungkin rasanya jika seekor buaya akan menikah dengan ular tanpa wujud. Untuk itu, sebaiknya Bapak membatalkan pernikahan ini. Namun untuk khatam anak Bapak yang bernama Roni, tidak ada masalah. Ucap salah satu tokoh agama yang waktu itu ikut dalam musyawarah. Lalu para tokoh masyarakat setuju atas tanggapan dari para tokoh agama. Shini hanya bisa diam. Membenarkan perihal putrinya pun rasanya tidak mungkin karena sulit diterima oleh logika. Tak lama, kepala polisi, sebut saja Pak Syarif, memberikan keputusan. Berdasarkan tanggapan dari tokoh agama serta tokoh masyarakat dan tidak adanya pembelaan dari pihak Pak Syaini, kami, pihak kepolisian, memutuskan bahwa Pak Syaini harus membatalkan pesta pernikahan itu, terkecuali acara khatam tersebut. Selain itu, Pak Syaini harus menarik kembali undangan yang telah disebar karena telah meresahkan warga. Sekian, terima kasih. Keputusan dari polisi itu hanya bisa diterima oleh Syaini dan Muspika pun dibubarkan. Syaini pulang dengan wajah lesu. Sesampainya di rumah, ternyata Satar sudah ada di sana. Dia tengah berbincang dengan Asma yang juga menunggu kepulangan Shini. Akhirnya Pak Shini pulang. Besok adalah hari pernikahan Nurasana dan akan dilakukan di alam mereka, ucap Satar. Namun, Syaini tetap memasang wajah lesu karena merasa kecewa atas keputusan pihak kepolisian. Ada apa, Pak? Bagaimana pernyataan dalam pertemuan Muspika tadi? Ujar Asma yang menyadari bahwa Syaini sedang tidak baik-baik saja. Pesta pernikahan anak kita ditentang keras oleh para tokoh agama serta masyarakat. Bagaimana ini, Bu? Apakah kita akan membatalkannya? Ucap Syaini dengan nada lesu. Asma hanya terdiam mendengarnya. Tidak mungkin rasanya dibatalkan karena semua persiapan sudah dipesan. Bapak dan Ibu jangan khawatir, Lurah Hasan tidak menikah di dunia nyata, jadi tidak perlu memanggil penghulu untuk melaksanakan acara nikahnya. Pestanya tetap dibuat, namun dengan alasan acara khatamnya Roni, ucap Satar yang mendengar keluhan dari Shini. Mendengar itu, Shini sedikit lega, namun Asma masih penasaran bagaimana jalannya pernikahan anaknya itu. Lalu bagaimana kami akan melihat acara resepsinya, Pak? Besok saya akan ke sini membukakan batin Pak Syaini dan Bu Asma. Namun perwakilan diserahkan kepada bangsa mereka saja. Bapak dan Ibu tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa melihat. Baiklah kalau begitu Pak, asalkan semua berjalan lancar. Oke, besok saya akan datang ke sini. Urusan tenda serta pelamin jangan Bapak Ibu batalkan. Syaini dan Asma hanya mengangguk, kemudian Satar pun berpamitan pulang. Saya pulang dulu Pak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari itu berlalu terasa sangat cepat, hingga pada keesokan harinya di pagi hari, Shini dan Asma menunggu kedatangan Satar. Namun Satar tak kunjung datang. Shini pun mulai gelisah. Dia mondar-mandir di depan pintu, berharap Satar segera tiba. Aduh, kenapa Pak Satar belum datang juga ini? Sabar Pak, mungkin dia ada alasan kenapa belum datang juga. Tak lama kemudian, Satar pun datang pada siang hari. Maaf Pak, saya telat. Saya mencoba menemukan lokasi dari resepnya pernikahan mereka dan baru saja saya temukan. Kelihatannya nanti pukul 2 siang baru akan dimulai akadnya. Saya sarankan lebih baik Bapak dan Ibu melihat sewaktu akadnya saja karena makhluk yang menghadiri acara mereka semua tidak berbentuk seperti manusia pada umumnya. Ucap Satar yang saat itu menjelaskan tentang penerawangannya setelah melepas sukma. Baiklah Pak, lakukan yang terbaik. Satar mengangguk lalu mengatakan, tolong persiapkan kamar kosong hanya untuk kita bertiga. Baik Pak, kapan kita mulai ke sana? Tanya Syaini kepada Satar. Nanti saja sebelum pukul 2 siang. Hingga waktu pun menunjukkan pukul 2 kurang 20 menit, Satar segera bangkit dari tempat duduknya. Mari Pak Bu, kita mulai melihat akadnya. Iya, kesini kamarnya. Punya Asma yang berjalan menuju kamar yang telah disediakan diikuti Syaini dan Satar. Setelah itu, Satar pun duduk bersila di lantai diikuti Asma dan Shini. Kemudian Satar mengeluarkan kain hitam dari sakunya. Lalu di dalam sakunya itu terdapat 2 keping sisik buaya. Masing-masing Bapak Shini dan Ibu Asma pegang ini. Sisik ini saya dapat sewaktu kakek Sinampar menyuruh menyampaikan pesan tempo lalu. Shini dan Asma pun meraih sisik itu. Jika Bapak ataupun Ibu merasa tidak kuat, lepaskan saja sisik itu. Dalam sukma yang terlepas, sisik itu akan selalu tergenggam di tangan. Jadi jangan takut jika ingin kembali secara tiba-tiba. Shini dan Asma pun mengangguk, menandakan bahwa mereka mengerti maksud dari Satar. Satar mulai merapal mantra lalu memegang pundak mereka masing-masing. Mata mereka pun mulai terpejam.
Ketika Shane membuka mata, dia sudah berada di sebuah tempat yang terlihat seperti istana. Namun jarak mereka dengan keramaian begitu jauh. Dilihatnya banyak orang berpakaian baju-baju adat seperti zaman dulu. Semua tampak seperti manusia biasa. Baru saja Shane ingin menanyakan sesuatu kepada Satar, namun Satar sudah mengetahui apa yang ingin ditanyakannya. Mereka belum menyadari kehadiran kita. Jadi, jangan terlalu dekat atau mereka akan berubah wujud asli mereka. Dilihatnya seorang pria mengenakan pakaian pengantin berwarna kuning. Wajahnya tampan, dan dia sedang duduk di hadapan seseorang yang terlihat lebih tua. Posisinya seperti orang yang sedang ingin mengucapkan ijab kabul. Tak lama, terlihat seorang wanita bergaun pengantin berwarna kuning dengan wajah tertutup kain putih transparan mendekati pria itu dan duduk di sebelahnya. Saini dan Asma tidak bisa mendengar apa yang terjadi di keramaian itu. Kita mendekat sedikit, Pak Satar. Saya tidak bisa mendengar apa-apa jika di sini, ucap Saini yang penasaran. Lebih baik jangan, Pak. Nanti mereka akan berubah wujud jika menyadari kehadiran kita, ucap Satar mengingatkan. Kalau sudah tidak kuat, saya akan lepas ini, ucap Shini sambil menunjukkan sisik yang diberikan Satar sebelum melepas sukma tadi. Kemudian Shini berjalan maju diikuti Asma. Setelah cukup dekat, barulah mereka bisa mendengar apa yang terjadi. Shani dan Asma begitu terkagum melihat putrinya yang berwujud manusia itu begitu cantik. Begitu pula menantunya, namun sayangnya ini hanyalah alam gaib yang tidak nyata. Terlihat pengucapan ijab kabul telah sah diucapkan oleh Basit saat itu. Kemudian, Basit mencium kening Nur. Tak lama setelah itu, seseorang menyadari kehadiran Zaini dan Asma. Sontak, Satar langsung berteriak, "Lepaskan sisiknya!" Seketika, semua orang yang hadir di sana berubah ke wujud aslinya. Ada yang berbentuk macam-macam, kerbau, banteng, monyet, kalajengking. Namun anehnya, bentuk mereka separuh manusia dan separuh hewan. Asma yang tidak kuat langsung melepaskan sisik itu seketika. Asma pun menghilang. Sementara itu, Shani masih menggenggam sisik tersebut. Dia masih memperhatikan Nurhasana yang dililit ular. Perlahan, Nurhasan pun berubah menjadi buaya. Matanya menatap Shini seolah menyuruhnya untuk segera kembali ke alam nyata. Sementara itu, Shini masih saja dalam keadaan mata terpejam. "Cepatlah kembali, Pak. Kenapa masih di sana?" ucap Asma yang sedikit khawatir terhadap Shini. Tiba-tiba Satar meraih tangan Shini dengan cepat dan melepaskan sisik itu dari tangannya. Tak lama kemudian, Saini pun tersadar. Asma menangis sambil memeluk Saini. "Kenapa, Bu? Bapak tidak apa-apa?" "Kok ternyata mereka baik?" Mendengar itu, Satar pun mengingatkan, "Jangan sampai Bapak terpedaya. Justru kebaikan mereka itu bisa jadi bermaksud jahat." Shini pun terdiam cukup lama, sampai akhirnya Satar mengajak mereka keluar dari kamar itu. Kemudian ia berpamitan dengan Shini dan Asma. "Besok, apapun yang terjadi, jangan batalkan acaranya ya Pak, karena bisa saja terjadi hal yang tidak diinginkan jika dibatalkan." Kedoknya, "Katam anak Bapak Roni saja, biar warga tidak marah," ucap Satar sebelum pamit pulang. Seperti rencana, keesokan harinya, tepatnya hari Selasa, para dekorator pelaminan serta pemasang tenda mulai berdatangan. Warga yang melihat mulai memanggil kepala desa dengan maksud berbicara baik tanpa ada kerusuhan. Tak lama, kepala desa pun datang diikuti beberapa warga. "Assalamualaikum, Pak Saini," ucap kepala desa sambil memanggilnya beberapa kali. "Waalaikumsalam, ada apa ya, Pak?" "Begini, Pak Saini, bukannya sudah disetujui dalam musyawarah dengan pihak kecamatan bahwa acara pesta akan dibatalkan?" "Iya, memang saya batalkan, Pak. Ini hanyalah acara Katam Roni," jawab Saini. "Lantas, kenapa ada pelaminannya jika cuma acara khatam?" Saini terdiam sebentar, lalu menjawab dengan wajah sedikit sedih. "Semua sudah dipesan jauh hari, Pak. Uangnya juga sudah dibayar. Ketika saya meminta mereka untuk membatalkan pemasangan pelaminan, mereka mengatakan uang tidak bisa dikembalikan. Jadi, mau tidak mau saya terima, Pak," ucap Saini mencoba mencari alasan agar warga tidak marah. "Oh, jadi begitu? Ya sudah, kalau begitu para warga silakan bubar. Kalian sudah mendengar penjelasan dari Pak Saini," ucap kepala desa saat itu. Tak lama para warga pun bubar. "Kalau begitu saya permisi dulu ya, Pak," ucap kepala desa berpamitan dengan Saini. "Iya, Pak. Silakan." Tidak lama setelah kepala desa meninggalkan rumahnya, Sahni menghela napas lega lalu masuk ke dalam rumah. Di dalam, Asma tengah duduk di kamar Nurhasana. "Gimana, Pak? Apa tanggapan kepala desa?" ucap Asma penasaran. "Mereka mengizinkannya, Bu. Namun kemungkinan para warga di sini tidak akan ada yang datang ke pesta nanti, tepatnya hari Jumat." Asma kemudian terdiam, wajahnya sedikit berubah. "Tidak apa-apa, Pak.
mungkin itulah ujiannya. Kita cukup sabar saja, ucap Asma. Sahni hanya mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata lagi. Begitulah ceritanya, Bu. Saya pikir akan sepi yang datang ke acara ini, ternyata sangat ramai meski yang datang dari luar desa, ucap seorang ibu yang biasa dipanggil Asma itu. Kemudian, para tamu yang duduk mendengarkan kisah dari ibu tadi mulai banyak yang berdiri. Sebagian keluar lalu berpamitan dengan Ibu Asma, sementara ibuku yang waktu itu penasaran ingin memegang Nur Hasan mendekat kepada Ibu Asma untuk meminta izin. Bu, boleh saya memegang Nur Hasan? Silakan Bu, tapi jangan pegang bagian kepalanya. Ibu itu lalu langsung menuntun ibuku menuju ranjang Nur Hasanah yang harus dinaiki dengan 7 tangga. Ibuku memegang tanganku dan aku pun mengikutinya. Sesampainya di atas ranjang, buaya itu tetap terlihat tenang dengan sisik putih dan moncongnya yang panjang. Ketika ibuku mulai membelai tubuh buaya itu, aku pun ikut memegangnya. Tanganku bergetar saat menyentuhnya. Namun setelah itu, aku segera mengajak ibuku keluar dari kamar. Ibu, cepetan, kita pulang. Bapak di luar udah nungguin, ucapku waktu itu mencoba memberi alasan agar Ibu Asma tidak tersinggung. Ibuku hanya mengangguk dan mulai mengajak Bu Asma turun dari ranjang Nur Hasanah. Terima kasih Bu, telah berbagi cerita dengan saya. Semoga keluarga Ibu selalu diberikan keberkahan atas peristiwa ini. Iya Bu, sama-sama. Lain waktu silakan berkunjung ke sini lagi, ucap Ibu Asma yang hanya dibalas senyuman oleh ibuku. Kemudian, ibuku keluar dari rumah itu dan mencari ayahku untuk segera pulang. Setelah itu, kami pun pulang ke rumah hingga tiba di rumah pada malam hari. Aku yang terlalu lelah langsung merebahkan tubuh di kamar. Kulihat ibuku tengah menceritakan apa yang didengarnya dari Ibu Asma. Aku tidak menghiraukannya karena waktu itu masih tidak peduli. Yang kudengar hanya ucapan ayahku waktu itu. Dia berkata, "Jangan percaya akan hal-hal yang gaib begitu. Bisa jadi itu hanyalah tipu daya agar kita tidak mempercayai yang satu yaitu Tuhan." Bahkan hingga saat ini, banyak orang datang berkunjung ke rumah Ibu Asma untuk melihat langsung buaya itu. Ada yang sekadar penasaran, ada pula yang meminta air bekas mandi buaya itu, yang katanya bisa menyembuhkan luka atau sebagai penglaris usaha tergantung dari niat pengunjung. Apapun itu, janganlah sesekali kita langsung percaya, karena kekayaan ataupun kesembuhan datangnya dari Allah yang Maha Kuasa. Jangan sampai kita salah arah. Oke teman-teman, sekian kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.